Nona, mereka datang ke sini untuk menatapku, kalau tidak mereka tidak akan mengenalimu. Budak tua inilah yang menyakitimu. Ucap Mo Lao terkejut dan marah, matanya tajam, saya akan menghentikan mereka. Pergilah dulu, cari tempat untuk bersembunyi di alam rahasia, atau tunggu bawahan ini kembali untuk menemukanmu. Begitu dia selesai berbicara, pedang hitam pekat tiba-tiba muncul di tangan Mo Lao, dan seberkas cahaya sihir hitam pekat melonjak dari pedang. Cahaya ajaib itu melonjak hingga puluhan ribu meter dalam sekejap. Cahaya tak berujung di sekelilingnya ditelan oleh pedang ajaib, dan kemudian sebilah pedang jatuh. Pedang mengerikan itu menghantam rune penjara di sekitarnya, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Rune yang memblokir radius puluhan juta mil langsung terpecah menjadi sebuah celah, dan kemudian Mo Lao menyuruh Fang Muling keluar dari celah dan berteriak, cepat pergi. Hah, ingin pergi. Setelah melihat ini, Dewa Yuandao mengangkat tangannya dan segera bergegas menuju Fang Muling untuk menangkapnya. Menyingkir, ucap Raja Dangmo berteriak dengan keras dan menyerang Dewa Yuandao dengan pedangnya, lawanmu adalah aku. Cahaya pedang bergulung seperti tsunami, dan tiba di hadapan Dewa Yuandao dalam sekejap. Dewa Yuandao mengubah warnanya dan buru-buru turun tangan untuk menghentikannya. Dengan keras, seluruh tubuhnya terpotong ribuan kaki jauhnya oleh cahaya pedang, dan kekosongan di belakangnya hancur dengan keras. Setelah mengenai sasaran dengan pedangnya, Raja Dangmo menyerang dengan kuat, dan dengan keras, cahaya dari pedang yang berputar menutupi segalanya seperti lautan luas, menutupi Dewa Yuandao dan pria kuat transenden klan gelap, menyebabkan kedua orang itu melawan dengan tergesa-gesa. Sebagai penguasa Laut Iblis pada masa itu, Raja Dangmo secara alami memiliki sarana yang luar biasa. Bahkan jika Dewa Yuandao dan pria kuat transenden klan gelap bergabung, mereka hanya bisa menangkis dengan tergesa-gesa. Mo Lao, teriak Fang Muling melirik Raja Dangmo dengan keraguan di matanya. Nona, cepat pergi, ucap Raja Dangmo berteriak dengan keras, dan pedang iblis itu menari dengan liar. Fang Muling mengertakkan gigi dan dengan cepat berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa tinggal di sini tidak hanya tidak membantu, tetapi sebenarnya akan menunda mundurnya Mo Lao. Mata Yuandao Shenzun menjadi gelap, tangkap dia untukku. Ya, baik tuan, ucap beberapa master transenden setengah langkah di belakang Dewa Yuandao, dan mereka segera bergegas dengan cepat mengejar Fang Muling ke arah yang dia tinggalkan. Raja Dangmo terkejut dan marah, dan dia buru-buru mencoba menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Dewa Yuandao dan pria kuat transenden klan gelap. Tuan Dangmo, apakah menurutmu dia bisa melarikan diri? Jangan khawatir, dia akan segera ditangkap, haha, hahaha. Ucap Dewa Yuandao tertawa, terus-menerus mengganggu semangat militer Raja Dangmo, menyebabkan Raja Dangmo mengaum lagi dan lagi, namun ia sering menangkis di bawah pengepungan Dewa Yuandao dan pria kuat transenden klan gelap. Jika dia berada di masa kejayaannya, dia tentu saja tidak akan peduli dengan Dewa Yuandao dan pria kuat transenden klan gelap. Tetapi saat itu, dia terluka parah ketika dia dikejar oleh kepala keluarga Tuoba, yang telah meninggalkan penyakit tersembunyi yang tak terhapuskan. Sekarang kedua master transenden bergabung, dia hanya bisa menghadapinya dengan hati-hati. Begitu dia jatuh, wanita itu pasti akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Nona, kamu harus melarikan diri. Gumam Raja Dangmo berdoa dalam hati dan terlihat gila. Pada saat ini, di kejauhan, Fang Muling berada dalam kekacauan dan terus terbang dan melarikan diri. Di belakangnya, setidaknya, 4 atau 5 master transenden setengah langkah mengejar Fang Muling. Meskipun Fang Muling mengambil langkah pertama, tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan dia hampir tidak berhasil mencapai puncak transenden setengah langkah. Pada saat ini, dia melihat beberapa master transenden setengah langkah semakin dekat, dan dia merasa semakin cemas. Namun, bahkan jika dia mendorong kecepatannya hingga ekstrim, dia tidak dapat menyingkirkan beberapa orang yang mengejarnya. Fang Muling tahu bahwa begitu dia ditangkap, Mo Lao pasti akan mengambil tindakan untuknya, dan itu bahkan akan mempengaruhi situasi keseluruhan rumah Anyu milik ayahnya. Fang Muling yang memahami hal ini, melarikan diri dengan panik sambil mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Tapi orang-orang ini sangat berpengalaman, dan beberapa dari mereka sangat pandai melacak. Tidak peduli metode apa yang digunakan Fang Muling, dia tidak bisa lepas dari pelacakan orang-orang ini. Lambat laun, beberapa orang dengan cepat mendekat. Di depan pelarian Fang Muling,
Dewi Linglong membawa Qin Chen ke lembah tempat buah pola ilahi kehampaan berada. Tiba-tiba, keduanya mengerutkan kening dan melihat ke depan. "Tuan, sepertinya ada seseorang yang mengejar di depan," ucap Dewi Linglong menenangkan dirinya dan menatap Qin Chen. Qin Chen juga berhenti dan menatap. Setelah merasakan aura di kejauhan, dia tidak bisa menahan cemberut. Karena di dalamnya ada aura yang sepertinya familiar baginya. "Ayo pergi ke sana dan melihat," ucap Qin Chen. Sosoknya bergoyang dan dia bergegas menuju tempat pengejaran, dan Dewi Linglong juga buru-buru mengikutinya. Di sisi lain, Fang Muling akhirnya terhenti setelah terbang dengan canggung beberapa saat, dan seberkas cahaya menghalangi jalannya. "Hahaha, di tangan kami, kamu, seorang nona muda yang dimanjakan, ingin melarikan diri. Berhenti bermimpi." Orang yang menghentikannya adalah seorang pria yang telah mencapai puncak transcendence setengah langkah. Kekuatan sumbernya meresap ke seluruh tubuh, mengaktifkan kekuatan ruang ke segala arah dan menutup kekosongan di sekitar Fang Muling. Orang ini jelas merupakan seorang semi-transcendent yang telah mengembangkan kekuatan prinsip luar angkasa dan memiliki kendali tertentu atas ruang. Pada saat ini, 4 Master Transcendent setengah langkah di belakang Fang Muling juga datang di belakangnya dan menghalangi jalannya. Fang Muling merasakan ledakan keputusasaan di dalam hatinya. 5 master yang budidayanya tidak lebih lemah dari miliknya menghalangi jalannya. Jika hanya ada 1 atau 2, dia masih bisa bertarung, tetapi tiba-tiba dia menghadapi 5 master dengan level yang sama, meskipun dia memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak dapat melarikan diri. "Lakukan!" teriak Master Transcendent setengah langkah puncak memandang Fang Muling dengan ekspresi serius. Dia jelas waspada dengan identitas Fang Muling. Mengetahui bahwa orang ini memiliki latar belakang yang tidak biasa, dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Fang Muling, sehingga ia langsung mengorbankan senjata sakti berupa bendera 5 warna. Cahaya warna-warni mengelilingi Fang Muling saat dia mengorbankan senjata ajaibnya. Fang Muling hanya bisa dengan enggan mengorbankan benua kuno untuk membentuk perisai pelindung. "Bayi yang baik," ucap pria transenden setengah langkah puncak dengan ringan, dia jelas merupakan orang yang berpengetahuan baik. Begitu dia melihat benua kuno Fang Muling, dia tahu bahwa itu pasti merupakan harta serangan dan pertahanan tingkat atas, dan matanya tiba-tiba menunjukkan keserakahan. 4 orang lainnya tidak menahan diri, mereka membombardir Fang Muling dari segala arah, masing-masing menggunakan keahlian uniknya masing-masing, jelas tidak berani menahan sama sekali. Jika Fang Muling dilepaskan, mereka pasti akan mati. Cahaya bendera warna-warni pertama kali menghantam benua kuno, dan cahayanya meluap, dan kemudian 4 serangan lainnya juga jatuh dengan keras, membuat suara gemuruh yang mengejutkan. Meskipun level benua kuno jauh lebih kuat daripada bendera 5 warna, Fang Muling tidak hanya menghadapi 1 musuh, tetapi 5 master dengan level yang sama. Serangan dari 5 orang kuat langsung jatuh di benua kuno, tetapi dampak ini, Fang Muling terpesona. Saat dia masih di udara, dia memuntahkan beberapa suap darah, dan benua kuno meredup, melayang di udara. Fang Muling terluka dalam 1 pukulan. Dapat dipastikan jika bukan karena harta karun benua kuno ini, Fang Muling tidak hanya akan memuntahkan beberapa suap darah, tetapi meridiannya akan terluka parah. "Aku sangat lemah," gumam Fang Muling merasa getir dan sedikit putus asa. Dia berasal dari Anyu Mansion, dimanjakan sejak kecil, dan dikagumi banyak orang. Kapan dia menderita seperti ini? Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa meskipun dia memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa, dia tidak tertarik untuk berlatih. Lagi pula, dia ada di Anyu Mansion, dan penjaga di sekitarnya memanjakannya satu demi satu. Kapan dia perlu melakukannya sendiri? Bahkan ketika dia sedang berdiskusi dengan orang lain seringkali membiarkannya pergi. Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih setengah langkah melampaui prajurit puncak, yang menunjukkan bakatnya. Namun, kali ini dia keluar secara pribadi, dan hanya ketika dia benar-benar berada dalam krisis barulah dia menyadari kelemahannya sendiri. Saat ini, aura Fang Muling berfluktuasi, dan cahaya gelap tak terlihat perlahan mekar dari tubuhnya. Rambut panjangnya beterbangan di langit, seperti dewa, tergantung di antara langit dan bumi. Serangkaian sinar cahaya gelap yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Hah! Kekuatan kegelapan. Gumam Master kuat Transcendent setengah langkah puncak menunjukkan tatapan serius di matanya,
Orang ini memang putri dari Tuan Istana Anyu, dan dia memiliki darah klan Anyu di tubuhnya. Saat ini, banyak master yang mengelilingi Fang Muling tampak gembira. Jika mereka benar-benar bisa menangkap putri penguasa Istana Anyu, keluarga Tuoba pasti akan memberi mereka hadiah yang besar. Aura beberapa orang tiba-tiba meningkat tajam. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dan ditangkap. Tidak perlu terus bertarung. Dengan kekuatan Anda tidak dapat melawan kami sama sekali. Terlebih lagi, Anda masih putri penguasa Istana Anyu. Bahkan jika Anda ditangkap, keluarga Tuoba tidak akan memperlakukan Anda dengan mudah. Kata pemimpin tim, detasemen puncak setengah langkah, menyipitkan matanya dan berkata lagi, jika kamu benar-benar ingin bertarung, pedang tidak memiliki mata, dan kamu akan terluka, dan kamu akan menderita sia-sia, mengapa repot-repot? Ucap detasemen puncak setengah langkah mencibir. Huff, keluar dari sini. Teriak Fang Muling mengertakkan giginya, dan cambuk spiritual di pinggangnya dengan cepat berubah menjadi serangkaian ular spiritual dan mencambuk keras ke arah detasemen puncak setengah langkah, pemimpin tim itu. Detasemen puncak setengah langkah mendengus dingin, meninju, dan dengan keras, cambuk spiritual terbang dalam sekejap, dan berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak patuh, kamu akan didenda, bawa dia turun. Kata-kata itu jatuh. Detasemen puncak setengah langkah ini adalah yang pertama bergerak maju. Fang Muling buru-buru mengaktifkan benua kuno. Benua kuno dan megah tergantung di langit, melonjak dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Hancurkan, ucap detasemen puncak setengah langkah mengaktifkan senjata harta karun bendera 5 warna, dan segera mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Di sisi lain, 4 master detasemen setengah langkah juga mengambil tindakan secara instan, mengguncang benua kuno ke belakang. 5 master bergabung. Tidak peduli seberapa berbakatnya Fang Muling, bagaimana dia bisa menolak. Seteguk darah lagi muncrat. Apakah hanya ini yang bisa aku lakukan? Seperti yang ayahku katakan, akankah aku harus selalu hidup di bawah naungan ayahku? Gumam Fang Muling dengan tatapan putus asa. Tidak, aku harus melarikan diri, kenapa harus berakhir di sini seperti ini? Tapi inilah situasi di depanku. Jika kamu ingin menangkapnya, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Hati Fang Muling tiba-tiba menjadi keras, dan sebuah pil gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Di dalam pil ini, ada gelombang kekuatan yang mencengangkan, seolah-olah mengandung kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya. Melihat pil hitam itu, mata Fang Muling bersinar dengan tekad, dan dia hendak menelannya. Haha, kalian para pria dewasa, apakah kalian punya hati nurani saat mengepung seorang wanita? Pada saat ini, tawa terdengar dari langit dan bumi. Diiringi suara tawa adalah energi pedang yang tajam, yang dengan cepat datang dari kejauhan. Siapa? Ucap detasemen puncak setengah langkah berteriak keras. Energi pedang ini tidak terlihat terlalu tajam, tetapi begitu muncul di lapangan, itu segera memberi pemimpin tim, detasemen puncak setengah langkah perasaan krisis yang kuat, membuatnya merasa jika dia tidak peduli sama sekali, energi pedang ini pasti akan dapat melukainya secara serius. Dalam krisis, dia mengabaikan Fang Muling dan meninju cahaya pedang itu dengan keras. Tinju dan pedang bertabrakan, dan gelombang kejut yang menakjubkan melanda, seperti gunung berapi meletus dan tsunami melanda. Sosok Master Transcendent puncak setengah langkah, mundur beberapa langkah. Dia melihat tinjunya, dan ada luka berdarah di tinjunya, dengan tulang terlihat, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan melihat seorang laki-laki berjubah biru berjalan perlahan di kejauhan. Di sampingnya juga ada seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa, bagaikan dewi yang datang dan penuh pesona. Orang yang menghunus pedang sebelumnya adalah pria berbaju biru. Pada saat ini, pria berbaju biru tidak memandangnya, tetapi menatap Fang Muling yang lesu tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Qin Chen, kamu masih hidup. Ucap Fang Muling awalnya terkejut siapa yang datang membantu, tetapi ketika dia melihat itu adalah Qin Chen, dia langsung berteriak kaget, dengan rasa tidak percaya di matanya. Dia selalu mengira Qin Chen sudah mati, tapi dia tidak menyangka dia masih hidup. Kuncinya ada wanita cantik di sampingnya. Namun setelah terkejut, hatinya kembali tenggelam. Dia tahu kekuatan Qin Chen dengan sangat baik. Dia juga seorang master, tetapi paling banyak dia hampir sama dengan dirinya sendiri. 5 master yang mengelilinginya masing-masing transenden puncak setengah langkah.
Bahkan jika dia bergabung, dia mungkin tidak mampu berjuang untuk keluar dari 5 orang ini. Melihat Fang Muling mengenali pria yang baru saja tiba, 5 master yang mengejarnya segera berkumpul, mengelilingi Qin Chen, Dewi Linglong dan Fang Muling, berdiri di sudut untuk mencegah mereka melarikan diri secara tiba-tiba. Ada apa denganmu? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apakah kamu mendapatkan harta karun, jadi kamu diburu oleh para master transenden setengah langkah ini? Ucap Qin Chen memandang Fang Muling dengan bingung dan bertanya. Sebelum Fang Muling sempat menjawab perkataan Qin Chen, pemimpin tim, datasemen puncak setengah langkah mengambil 2 langkah ke depan dan mendatangi Qin Chen. Jika kekuatan mengerikan dari pedang Qin Chen barusan tidak membuatnya menjadi seorang sedikit takut, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Namun kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen kini membuatnya sedikit takut, jadi dia tidak bertindak gegabah untuk sementara waktu. Temanku, apakah kamu mencoba terlibat dalam perseteruan kami? Ucap Master Transenden puncak setengah langkah berkata dengan suara dingin, orang ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh keluarga Tuoba kami di wilayah Bintang 13 Selatan, dan dia juga orang yang diinginkan oleh Dewa Yuandao. Apakah kamu ingin menjadi musuh Dewa Yuandao? Kata Master Transenden puncak setengah langkah dengan niat membunuh yang dingin. Dewa Yuandao. Gumam Qin Chen mengabaikan kata-kata pria itu, tetapi memandang Fang Muling dengan bingung, bagaimana kamu bisa memprovokasi Dewa Yuandao itu? Sebelum Fang Muling dapat berbicara, Dewi Linglong di sampingnya terkejut dan berkata, keluarga Tuoba. Apakah kamu dari keluarga Tuoba? Oh, apakah kamu kenal dia? Ucap Qin Chen menoleh. Dewi Linglong buru-buru melihat ke arah Qin Chen, pahlawan muda. Keluarga Tuoba adalah salah satu keluarga teratas di 13 wilayah Hainan di alam semesta. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Mereka dapat dianggap sebagai kekuatan dominan di 13 wilayah Hainan Selatan. Jika Anda menyinggung mereka, saya khawatir seluruh wilayah Bintang 13 di selatan akan sulit untuk dilalui. Namun, Dewa Yuandao ini selalu mandiri. Entah kapan dia sebenarnya menjalin hubungan dengan keluarga Tuoba. Kata Dewi Linglong menjelaskan. Oh, bagaimana keluarga Tuoba ini dibandingkan dengan Linglong Shenzongmu? Ucap Qin Chen bertanya. Itu tidak sebanding. Ucap Dewi Linglong menggelengkan kepalanya, Sekte Ilahi Linglong kami selalu menyendiri dan tidak mengembangkan kekuatan atau terlibat dalam hal lain. Tetapi keluarga Tuoba ini telah memperoleh kekayaannya di wilayah Bintang 13 Selatan dan terus berkembang. Dari segi kekuatan, Linglong Shenzong kami tidak mampu bersaing satu sama lain. Sebaliknya, dalam hal kekuatan, kata Dewi Linglong tidak melanjutkan berbicara, tapi Qin Chen jelas mengerti dan memperhatikan bahwa akan sulit bagi Sekte Ilahi Linglong untuk dibandingkan dengan keluarga Tuoba. Pada saat ini, ketika Master Transenden puncak setengah langkah terkemuka mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan melihat ke arah Dewi Linglong, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu dari Sekte Ilahi Linglong? Saudaraku, orang ini adalah Dewi Linglong dari Sekte Ilahi Linglong. Pada saat ini, Master Transenden setengah langkah lainnya berbicara. Dewi Linglong, saya ingat bahwa Sekte Ilahi Linglong memiliki jenius yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia sangat cantik. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tuan, apakah Sekte Ilahi Linglong Anda ingin menjadi musuh keluarga Tuoba kami? Ucap pria itu mendengus dingin, demi Linglong Shenzongmu, kalian berdua harus segera mundur. Aku akan melupakan kesalahanmu dan memaafkan tindakan kalian sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang ini mengambil satu langkah ke depan, dan aura mengerikan menyapu dirinya dalam sekejap. 5 Master Transenden setengah langkah semuanya mendekat, dan aura menutupi dan memblokir langit dan bumi ke segala arah. Qin Chen, kamu pergi dulu. Orang-orang ini adalah bawahan keluarga Tuoba. Mereka datang untuk menangkapku atas perintah Dewa Yuandao. Jika kamu tetap di sini, kamu pasti akan mati. Ucap Fang Muling melirik Qin Chen, jelas tidak ingin melibatkan Qin Chen. Oh, apakah kamu merasa kasihan padaku? Ucap Qin Chen tersenyum. Fang Muling melirik Qin Chen tanpa berkata-kata. Sudah berapa lama sejak orang ini benar-benar berani membuat lelucon? Namun melihat Qin Chen terlihat begitu santai, Fang Muling merasakan ketenangan pikiran karena suatu alasan. Tuan, jika Anda tidak pergi. Ucap Master Transenden puncak setengah langkah ekspresinya menjadi gelap ketika dia melihat ini.
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam. "Saya sedang berbicara, kapan giliran Anda untuk menyela?" ucap Qin Chen berkata dengan mata dingin dan jijik. "Kamu mencari kematian," teriak Master Transcendent puncak setengah langkah tidak bisa lagi menekan amarahnya. Anak ini berpura-pura menjadi keren di hadapannya. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah seseorang ahli? Bersamaan dengan deru amarah, bendera pertempuran warna-warni pria itu pun dikibarkan. "Lakukan." Pada saat yang sama ketika Master Transcendent puncak setengah langkah mengambil tindakan, 4 Master Transcendent setengah langkah lainnya yang mengejar Fang Muling juga mengorbankan harta mereka dan menyerang Qin Chen bersama-sama. Sambil meraung, Qin Chen diselimuti niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar dalam sekejap. "Hati-hati," ucap Fang Muling buru-buru berteriak dan hendak menggunakan benua kunonya. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkan benua kuno, aura ganas tiba-tiba melonjak keluar dari Qin Chen. Dengan suara mendengung, sinar cahaya tak terlihat tiba-tiba meluas dari tubuh Qin Chen, menyebar hingga radius puluhan ribu mil dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, Fang Muling terkejut saat mengetahui bahwa dia sama sekali tidak dapat menerobos domain Qin Chen. Domain Qin Chen tersapu seperti orang gila dengan kekuatan membunuh yang kejam. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen mengintegrasikan niat membunuh dari hukum luar angkasa yang dia pahami ke dalam medan kekuatannya sendiri, membentuk alam luar angkasa yang unik. Melawan begitu banyak Master Transcendent setengah langkah sekaligus sudah cukup bagi Qin Chen untuk memverifikasi dirinya sendiri. Seberapa mengerikankah kekuatan prinsip spasial seseorang? Bidang luar angkasa yang megah dan bergejolak meledak dan terbentang, dan para Master Transcendent setengah langkah yang mengepung Qin Chen segera merasakan tekanan yang kuat. "Apa ini?" gumam Master Transcendent puncak setengah langkah mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, dan tiba-tiba merasakan sengatan di telapak tangannya, seolah-olah kekuatan ruang di sekitarnya akan menembus telapak tangannya sepenuhnya. Yang lainnya juga merasakan penindasan yang kuat. Di bawah penindasan domain Qin Chen, kekosongan di sekitar mereka benar-benar mengeluarkan suara klik tipis. Wajah 4 Master Transcendent setengah langkah tiba-tiba berubah. Mereka sudah memahami bahwa kekuatan Qin Chen jelas tidak sesederhana kultivasinya. "Membunuh!" teriak Master Transcendent puncak setengah langkah meraung, dan bendera 5 warna semakin berkibar, menginspirasi cahaya pembunuh 5 warna tak berujung yang sepenuhnya menyelimuti Qin Chen. "Haha, kalian berdua berdiri di belakangku," ucap Qin Chen tertawa kecil dan berkata kepada Fang Muling dan Dewi Linglong. Menghadapi cahaya pembunuh 5 warna mengerikan yang menyapu dirinya, wajah Qin Chen tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi. Di belakang Qin Chen, Fang Muling, yang tidak bisa ikut campur dan hanya bisa menyaksikan pertempuran, mundur beberapa langkah lagi. Secara logika, ini adalah momen terbaik baginya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri terlebih dahulu. Qin Chen dikepung karena dia, bahkan jika dia tidak bisa membantu, dia tidak bisa segera melarikan diri tanpa kesetiaan. 4 Master Transcendent setengah langkah lainnya sedikit lebih rendah dari pemimpin tim, Master Transcendent puncak setengah langkah. Baru setelah cahaya mematikan dari bendera 5 warna benar-benar menyelimuti langit dan bumi barulah serangan mereka dirangsang sepenuhnya, menyebabkan gelombang tanpa batas. Saat ini, tangan kanan Qin Chen baru saja terangkat. Dia bahkan tidak menggunakan pedang karat misterius. Faktanya, jika Qin Chen tidak ingin melihat bagaimana serangan lawan dan ingin memverifikasi kekuatannya sendiri, dia akan setengah langkah lebih maju. Apakah cahaya mematikan 5 warna dari bendera 5 warna dapat dibangkitkan sepenuhnya adalah masalah lain. Ketika serangan, bendera 5 warna lawan jatuh, Qin Chen mengangkat tangannya dan menembakkan energi pedang luar angkasa, yang merupakan energi pedang kehampaan. Energi pedang kehampaan yang besar langsung menembus kehampaan, dan tempat di ruang yang tergores oleh energi pedang kehampaan tiba-tiba runtuh, seolah-olah energi pedang tak kasat mata merenggut segala sesuatu di ruang itu. Kekuatan membunuh yang besar dan sangat kejam serta energi pedang yang tak terlihat bergabung menjadi satu, secara langsung menebas cahaya pembunuh 5 warna lawan. Cahaya pembunuh 5 warna yang baru terbentuk itu seperti lapisan tipis salju yang baru saja jatuh dan bertemu dengan terik matahari, langsung meleleh dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak ada lagi niat membunuh yang berwarna-warni itu.